Ah. Hmm. Halo, selamat malam semuanya. Apa kabar? Kalau nanya kabar harusnya baik ya, ya nggak sih? Kecuali punyanya Bank Mandiri mungkin nggak baik kali. Malam semuanya. Sehat-sehat ya, sehat sih meskipun sedikit batuk. Kayaknya lagi musim ya batuk pilek ya. Soalnya anak saya juga batuk pilek. Aduh. UNTR sepertinya belum. Koreksi IHSG 6745 atau 6745 ya, atau 6428. Pack gimana ya? Plastic problem kan masih naik kan? Masih bagus nih. Bagus kok. I believe too. Saya percaya kalau asing itu nggak suka kalau BRIS diambil dari Danantara. Jadi selama ini laba daripada BRIS itu dimasukin ke dalam Bank Mandiri. Jadi dari dividen yang tiap tahun kita dapat itu sebagiannya plenty. Kalau nggak salah sekitar 15% itu dari labanya BRIS. Saat ini BRIS-nya di take out. Honestly, saya kesel kalau bicara seperti ini. Kayak ada intervensi gitu loh. Tapi ya mau gimana? Habis stock split biasanya kenceng lah, tapi belum tentu besoknya ya, belum tentu besok langsung kenceng. Ya bisa aja koreksi dulu, tapi target cuan sih naik lah. Saya sih hanya bisa menerka-nerka, tapi menurut saya kan ada rumor yang mengatakan bahwa PGEO itu mau dijual. Kemungkinan kalau mau dijual 10 atau 10%-nya itu perlu duit 12 triliun. Ada rumor, ini kan rumor ini ada di berita juga ya. Ada yang bilang kalau bayarnya itu adalah Pak PP. Duit dari mana? 12 triliun. Nah menurut kalau dari kita baca laporan keuangan, cash, segala macam tuh nggak ada duit segitu. That's why kalian teman-teman bisa lihat dari IPO CDIA, Pak PP udah pasti dapat 2 triliun tuh, 2,3. Oke. Nah dari 2,3 itu kemudian kalau seandainya brand bisa masuk ke dalam big caps dari MSCI, itu kurang lebih dapat 4 triliun. Kemudian BRPT di level sekarang 2100, karena dia sudah berada dalam MSCI dan dia tidak pernah berada di level all time high seperti ini sekarang, weightingnya bakal naik. Dia mungkin perkiraan saya bisa dapat 1 atau 2 triliun tambahan. Dan kalau BRPT bisa direpo, kan BRPT itu paling sering direpo ya, Pak PP itu paling suka ngerepo sahamnya. Wah 12T itu bisa dapat dengan mudah. Dan ada rumor juga yang mengatakan bahwa PGEO itu bakal double listing di US. Nggak tahu bener apa enggak, nanti kita tanya Cicu aja. Kalau memang benar-benar PGEO itu double listing di US, uang yang digunakan untuk beli PGEO itu bisa balik lagi. Masterpiece nggak itu? Dan habis itu ada berita lagi bahwa Pak PP akan meng-IPO-kan saham emasnya apa segala macam. Jadi sometimes kalau kita bicara soal revenue, yes mungkin revenue-nya kalah dengan harganya. Tapi dari harga sahamnya ini, dia bisa mengembangkan jaringan bisnisnya yang dimana bisnisnya tetap jalan, gak makan duit rakyat. Itu hebatnya the masterpiece of Prayogo Pangestu. Kita doakan Pak Prayogo sehat-sehat, panjang umur ya. Jadi kalau saya lihat ini tuh pergerakan dari Pak PP itu, dia ngelihat bisnis bagus, dia bisa beli dengan memanfaatkan stocks market. Dia bisa membeli, memanfaatin paper asset. AAD akan digarap ke MSCI bisa, mungkin tahun depan. Jadi bagi saya, wow, this very good gitu loh. Pak PP ini, mungkin kalian ingat ya podcast saya dengan Overpost waktu itu, PTRO-nya di 3000 something nih, udah mau balik. Udah balik malahan. Oke. Sorry, sebelumnya saya coba lihat Cicu Ayu udah siap atau belum. Kayaknya belum. Oke.
Saya mulai dengan IHSG. Oke. Honestly, saat ini IHSG masih full foreign outflow. Hari ini aja foreign itu keluar 1 triliun meskipun hijau ya. Hijaunya karena selective stocks only. Oke. Nah, sebelum saya bahas IHSG hari ini, saya mau bahas beberapa hari dulu tuh. Nah, beberapa hari kemarin itu IHSG double tops. Topsnya kelihatan. Di sini. Kemudian saya sempat melakukan prediksi yang salah. Kenapa? Karena nih, ini koreksi topsnya tuh pas banget. Kalau nggak salah sih saya ada. Coba kita lihat di Telegroup. Sepertinya analisa ini ada. Nah, saat itu analisa IHSG itu seperti ini. Dia bisa nyentuh 6008 atau 67 something. Nah, koreksinya tuh ke 6745. Kejadiannya seperti itu. Nah, cuman memang saya ada buat analisa lanjutan. Analisa lanjutan saya adalah ada potensi IHSG terjadi head and shoulders. Head and shoulders-nya itu posisinya seperti ini. Atau di sini nggak ada. Waktu itu saya live ya di grup. Ada potensi terjadi head and shoulders tapi gagal head and shoulders-nya. Dan puji Tuhan saya sih seneng kalau gagal. Karena semuanya happy ya karena gagal. Habis itu double tops ini saya hapus. Nah, kemudian bagaimana sih IHSG? Kalau kita perhatikan IHSG itu ada 1, 2, 3. 3 kali gap up. 3 kali gap up itu sebenarnya pertanda strong uptrend. 2 kali gap up aja itu namanya runaway gap. Runaway gap, sorry. Nah, runaway gap yang ditambah dengan 1 gap lagi menembus MA 200 pula, itu pertanda strong uptrend. Cuman anomalinya adalah sampai kapan kenaikan IHSG ini? Lalu kenapa kalau IHSG uptrend seperti ini tetapi perbankan kita hancur? Nah, yang pertama, perbankan, saya sambil nunggu Cicu Ai masuk ya. Kalau Cicu Ai udah masuk kabarin aja. Oh iya, oke, udah masuk. Jadi perbankan kita masih mengalami outflow itu karena sama BRIS itu harus dikonsol. Sebenarnya kalau kalian mau beli BRIS-nya aja daripada beli perbankannya. Untuk saat ini ya, kalau untuk dalam jangka waktu pendek, tapi jangka waktu panjang, I think ya saya pernah coba buat perhitungan. Halo malam, rambut Halo, masih halo, basah. sorry, belum keringin rambut. Gak Habis, apa-apa nih. ya apalah gue cincel lah. Kan yang penting Ya. otak, penting muka kan. Oke, jadi kan pertanyaan dari kebanyakan orang tuh saat ini adalah perbankan kita kenapa, lalu IHSG kita kenapa? Karena kan nggak match nih Basically sekarang. asing belum balik lah. Hmm. Kita belum Dan, bisa cek asing untuk balik ke Indonesia. Ya karena sebenarnya makronya kita masih belum bagus. Soalnya kan angka-angka kita kayak GDP growth-nya kan below 5. Terus although sekarang rupiahnya sudah stabil, tapi belum break 16.000 gitu kan. hmm. Terus Dan, ya pokoknya intinya kalau lu mau bank naik, asing mesti masuk. Dan lagi, asingnya tuh kali ini, aku pernah live sama siapa ya, aku pernah ngomong, kali ini tuh asingnya masuknya nggak di bank loh. Jadi di mana? kalaupun rebound pun, mungkin masuknya ke Hmm. komoditi. Soalnya Oh, kan temanya kan kemarin kan, di XY kita kan masih di bawah cepek kan. ya, mm-mm. Berarti biasanya kan kalau di XY di bawah cepek kan komoditi. Ya, mm-mm. Ya Belum kan, lagi ini sama perang kan? Amerikanya Ya, Amerika ya. itu rada anomali nih. Mm-mm. Semua orang bilang sell, ternyata S&P-nya all time high. Iya, itu gila sih. Mm-mm, Tapi mm-mm. dolarnya tetap weakening, ngerti gak? Iya, iya, Even the iya, iya. S&P Mm-mm. is all time high, Jadi dolarnya bener-bener stock market doang. Mm-mm. ya dolarnya tetap weakening. Makanya DXY kan masih dibaca cepet. Kalau dolarnya menguat kan DXY nggak mungkin dibaca cepet. Bahkan kalau kita lihat di XY, ini masih jauh di bawah cepet. Bisa jadi ke 92. Gua nggak akan sampai cacat, tapi Nah, intinya kalau gue kalau lihatnya, DXY dibaca cepet itu biasa komoditi kan. Ya mungkin komoditinya kali ini bukan oil, tapi emas atau yang lain-lain. Ya kayak copper sebenarnya udah break 5 ya. copper, Copper. nikel,
Nikelnya kayak masih biasa-biasa deh. Kayaknya sih. Oh ya, Cooper yang naik ya, ya, ya. Copper gold, ya kan? Tapi Cooper kan karena ada intervensi Trump juga, bukan bukan karena di XY Ya, juga ya sebenarnya. whatever Hmm. it is, pokoknya naik itu kan. Oke, nah terus Hmm. Cik, kan ini Breeze ini kan Oh dikeluarkan ya, dari CPO juga naik tuh. CPO naik. CPO good, ya ya. Terus ini Cik, eh, perbankan kan BRI, Breeze itu dikeluarkan dari Bank Mandiri, labanya nggak dikonsol lagi. This is very bad nggak sih sebenarnya? Sebenarnya ya one time aja. Cuma one Gimana time. tuh? Ya one time aja ketok. Tapi kan juga waktu dikeluarin dia tetap terima duit cash. Lo kan nggak bisa dikeluarin gitu toh kan mandiri terima cash. Maksudnya? Oh, dia terima. Kan saham kan dia own sahamnya kan. Kalau Ah, sahamnya oke. ke Danatara kan pasti ada tukerannya nggak? Cuman di harga berapa kita nggak tahu lah mungkin ya. Nggak tahu, nggak tahu. Bisa aja murah kan ya. Murah bisa tapi either way kan juga lu kan sekarang deposito lu seret ya. Lu terima apapun oke lah ya. Oh, jadi Mandiri itu invest di BRIS itu buying beli stoknya tuh cash gitu ya, bener-bener beli di Enggak market kan ya. dulu kan memang Gris kan punya 3 bank kan. Kan Mandiri punya Mandiri Syariah, BNI Syariah sama BRI Syariah Lalu dimaksud kan. digabung. Nah, Oh, kan gitu. kan langsung Mandiri punya berapa persen majority dari Gris kan dia Oh, oke oke. Berarti ini hitungannya kayak dijual company-nya ya nggak sih? ya either dijual atau di macam-macam. Kalau dijual kan mungkin dari antara nggak mau setor duit ke Mandiri. Tapi mungkin shareholder Mandiri dikasih barang itu nggak tahu skemanya belum jelas. Oke. Terus kalau dijual kan nggak mungkin kan Danantara keluarin uang untuk beli BRIS. They don't have money Kita kan? nggak tahu, kita nggak tahu skema pastinya apa. Ada yang bilang skemanya Kak Adi, jadi pemilik pemilik BRIS, pemilik saham Mandiri langsung auto dapat BRIS-nya. Jadi kan Danantara langsung Oh. dapat gitu, dapat Tapi langsung investor Danantara gimana? security karena kan Danantara punya 3 bank kan. Kalau pemiliknya 3 bank itu langsung dapat saham BRIS kan langsung pindah ke atas gitu loh, nggak usah keluar duit. Hmm. Kayak dividen share ke Danantara gitu loh. Ya, ya, ya. Itu Mandiri nggak dapat apa-apa. Kan saham dia langsung dikasih pemegang sahamnya. Ditukar kayak Iya, Adi Ali gitu loh. iya, makanya gue lihat Bank Mandiri yang paling ketekan kan sekarang kan. Ya dia Kayak, punya paling banyak. nah ini aja hari ini flow foreign tuh salah satu yang paling gede selama 2 3 tahun ke belakang. Jadi makanya Sebenarnya foreign tuh yang beris ini small lah. Ke profitnya Mandiri juga nggak gede kan. hmm, Sebenarnya lebih ke arah sentimennya. makronya. Hmm, Karena oke. belum ada yang membuat kita menarik di mata mereka gitu Ya. loh. Nah, buat teman-teman yang nanya Bank Mandiri, sebenarnya ini udah head and shoulders dan targetnya tuh bisa balik ke 4.200 kemarin ya. Aku jujur sih, aku pun kecewa kemarin dividen. Tapi kalau begini dividen tahun depan nggak segede ini dong, ya nggak sih? Iya kalau ya profitnya kan sebenarnya turun kan semua bank setauku. Ya semua bank turun. But I Ya, mean, I mean dengan laba BRIS yang nggak dikonsol ini kan kita pengaruhnya gede tahu nggak sih? kejadiannya kapan. Oh, oh ini Kan belum fix ya? tapi sebenarnya laba BRIS itu buat 3 bank ini as Kecil persen ya? itu kecil, nggak matters. BRIS cuannya Oh, berapa sih? oke, Nggak oke. matters, bank ini kan puluhan triliun. BRIS nggak sampai 10 T kan profitnya. Hmm, hmm, hmm. Kecil. Jadi nggak matters kalau dilihat dari segi laba ya. Oke, Nggak matters. terus oke. Terusnya karena asing nggak masuk aja. Mm-mm. Terus oke. Berarti perbankan cash close lah ya. Ya, teman-teman ada yang mau nanya lagi nggak? Perbankan cash close lah ya. Ada outlook nggak sih, Ci? Kapan balik Nggak ada yang tahu kan. Itu makro call kan. GDP? At least GDP di atas 5 nggak sih? Harus ada terobosan. Gue udah ngomong nih sampai bosen. Terobosan kita tuh apa? Ekonomi kita kan angkanya selama ini jelek terus nggak ada yang bagus. Hmm. BCA aja growth-nya kan Ya kan estimasinya. ya, harus ada terobosan dan kalian jangan harapin asing masuk ke bank loh. Maksudnya Hmm. kalau masuk pun bisa masuk ke komoditi bukan bank loh. Gini ya, I have to understand. Semua tuh udah cycle. Asing Hmm. di tahun 90-an itu masuk consumer, bank nggak dimasukin. Oke. Ya to be fair, bank kita waktu itu keluarnya kecil-kecil ya, modelnya kayak Panin Bank gitu kan. Hmm, 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 hmm. BII, pokoknya bank Ben, kecil lah, BII, apa Bank Amara, Bank Permata, tadi juga namanya si Bank Bali. Pokoknya, BDMN waktu itu kayak nggak sih? ya BDMN. ada Bank Danamon, ada Bunas, Bank Bun itu, Hmm. BUN. Pokoknya bank-bank kita dulu berserakan. Mandiri belum ada kan, Mandiri setelah krisis baru ada kan. Belum ada ya. Hmm. Terus BNI sudah ada, BRI sudah ada, BCA belum ada kayak BCA ada terakhir-terakhir. Anyway, dulu bank kita tuh nggak kayak sekarang. Dulu orang masing masuk sini masuk consumer. Yang Hmm. gila-gilaan dulu consumer. Terus
Habis itu sempet ada era yang masuknya batu bara. Ingat bumi 8.000? Nah, Hmm, oke. itu waktu sebelum batu bara jadi hitam. Dulu 2000 batu ke bara, atas tuh. ya batu bara kan bukan ESG dulu. Maksudnya Ya. dulu nggak ada ESG lah. Hmm, Kata-kata ESG itu nggak ada. Jadi batu bara waktu itu gila-gilaan kan, memang harga batu bara hmm. gila-gilaan kan. Iya, Terus iya, nggak ada iya. kata-kata ESG, semua batu bara gila-gilaan juga. Inco, terus semua komoditi lah. Ini zamannya Cina spending buat Olimpik dulu. Iya, iya, iya. CPO juga 2000, naik waktu itu kalau nggak salah. 2010-an, 2010-an. Iya, iya. CPO juga naik tuh gila-gilaan tuh. Pokoknya itu era komoditi boom yang super gila. Hmm. Habis itu kan construction zaman Pak Jokowi, inget nggak? Ya, habis itu tech bentar. Habis itu kan tech kemarin. Nggak, Hmm. habis construction bank udah ada, tapi construction sempat main gila. Terus habis itu tech, ya kan? Ya ini Hmm. mungkin baliknya nggak di bank loh. Jangan jangan kalian pikir asing masuk pasti bank ya. So far bank yang asing masuk tuh mungkin BCA gitu. Yang lain ya lihat dulu gitu kan. Hmm. Dan sebenarnya siklus ini tidak terpatok tahun kan, tergantung dari kondisi Nggak ada bisnis kan. tahunnya, ya pokoknya Hmm. tematiknya tergantung di apa. Sekarang kalau tematiknya kan gini, S&P sudah all time high, tapi kan US-nya tetap melemah kan. Ya. Ya biasa kalau US dollar melemah kan komoditi, ya mungkin Hmm. uang, kalau maksudnya kalau ada uang keluar dari Amerika mungkin nggak ke bank, Hmm. mungkin ke komoditi, negara-negara komoditinya, di komoditinya. Dan Soalnya kalau antam, antam tuh yang masuk asing loh. iya, betul, betul. Dan gini, apa di luar dari kan you said that oil bukan, gold oke mungkin, coal mungkin nggak? Oil soalnya sekarang Goldman Sachs punya price itu berapa ya? 59, 69 tok apa 63 gitu. Hmm, Jadi iya, iya. karena OPEC mau naikin production kan, despite Mm-mm. perang-perang, itu Mm-mm. perang juga sudah nggak ada berita gitu kan. Iya, iya. Jadi tapi kamu coal mungkin nggak? Kok nggak tahu kan masih ESG. Ah, Jadi berarti mungkin nggak cool, mungkin ya, mungkin ke meta-meta atau mungkin CPO bisa loh, nggak tahu CPO tuh. CPO bisa, Soalnya bisa banget. ESG nih CPO tuh kan abu-abu. Kalau Iya, lu iya. bisa proven CPO Iya, bukan iya. SPO, lu jadi ESG. Jadi kalau lu nggak bisa proven ya lu nggak ESG gitu kan. Iya. Jadi Sebenarnya kayak TAPG aja udah all time high. Alsip hampir all time high. siapa ya Banyak. waktu itu aku bilang ya, aku lupa live sama lu apa live sama Bernard ya. I bilang kalian mungkin lihat CPO, kayak lupa lo. Bilang tuh kapan? Kayaknya Saya udah enggak suruh sih. lihat. Hmm. Berarti sebenarnya komo kali ini pun suram ya, karena bukan di call ya. Karena kita kan benar-benar heavy call kan. Sebenarnya kita nggak heavy call lah, kita kan sebenarnya nggak peduli kan. Sahamnya yang penting happy-nya sekarang kan bukan di call. Sekarang kita di EBT, brand energi Oh terbarukan. enggak, maksud gua kan buat mereka-mereka lah yang suka dividend play, yang value-value kayak gitu Ya loh sih. dividen play kan dividennya tetap jalan asal call-nya nggak, harga call-nya nggak turun. Kan dividen nggak ngefek harga saham lu berapa, kan yang penting profit company berapa. Lu kalau Ya, memang mau ya, main dividen, you still get your dividend gitu loh. ya, ya, Siapa ya. sih yang nggak tahu, tapi Oke, dividen tetap jalan gitu. oke. Lalu ini Ci, nah next nih. Eh, Pak Pepe nih. Nah, jadi kan kemarin MSCI mengumumkan bahwa, jadi aku sih cukup yakin UMA yang dia bahas itu setelah penjelasan Bursa Efek BI ke mereka. Karena sebelumnya kan Bursa Efek ada jelasin, UMA itu bukan something yang serius, bukan something fraud, Hmm. bukan something bad gitu loh. Itu hanya pergerakan untuk mencegah volatilitas. Dan akhirnya ya kita masuk brand dulu lah ya. Akhirnya Pak MSCI pun resmi mengeluarkan bahwa UMA Nah, itu nih ya hmm, kalau ya sampai saham Pak PP bisa masuk banyak, mungkin weightnya Indonesia bisa naik kan. bisa Nah, banget. kalau Hmm. kita bisa break 3%, 4%, itu yang value bisa jalan. Soalnya active manager mulai ngeliatin. Yang beli, yang beli value itu active manager. Jadi kita harus break 3-4% punya weighting di MSCI, aktif baru ngeliatin Indo. Iya, iya, iya. Kalau kita udah 3-4%, aktif mulai Indo, semua value jalan. Kalau yang sekarang kan Karena yang asingnya liatin tuh, pasif, bocah, nggak ada yang liatin value. kalau sekarang asing-asing yang di Pak PP itu kan rata bukan aktif sebenarnya, front ETF, runner ya ETF, gak sih? ETF, 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 itu ETF. Ya front Itu runner pasif, front runner pasif. lah. Nah, teman-teman nanya nih brand gimana? Nah, ini Ascending Triangle breakout. Semua Kalah saham Pak brand PP, pakai ceban. semua saham Pak PP itu hampir all time high loh. Kalau teman-teman lihat Brand kecuali belum. brand, kecuali brand. Yang lain semua hampir all time high. Ya, ini 9.000 ke atas hampir 10.000 brand. Akumulasi kuat hari ini. Meskipun MG nomor satu, no problem.
Memang mesti ada value transaction di sini. Gap di bawah jangan harap ditutup menurutku. Justru ini awal mula gap pertama. Nah, bisa jadi itu nanti ada next next gap ke depan. Karena kalau Pak PP udah ngeciptain gap, agak susah tuh ditutup tuh. Nah, lihat tuh yang lain. Nah, kayak ini nih, polanya sama. Ada ascending triangle, kemudian breakout naik gila-gilaan. Nah, kali ini sama nih, ascending triangle. Nah, apakah akan mengulang hal yang sama? Menurutku sih iya, karena untuk MSCI pun ini masih jauh. Ya, mesti ke 9 ke atas, hampir 10.000 lah untuk brand. Nah, lalu untuk cuan, sebenarnya kemarin kan dia udah di MSCI, tapi apa sih, small caps ya. Tapi dengan posisi all time high seperti ini, I think dia bakal masuk big caps nggak sih? Harusnya hitungannya udah bisa masuk. If they move into big caps, mesti nih 3 triliun ke atas Pak PP dapat. Besok kan stock split. Gimana setelah stock split? Ya saya nggak tahu lah. Pasti kan bakal volatil. Gue sih Retail yang taruhan di 2000 sih. apa? Gue sih taruhan di 2000 sih. Kalau 2.000 berarti naik 20% lagi. Ya nggak sih? Gue pokoknya taruhan 2000. Kalau 2000 gue kalah. Kalau di bawah 2000 gue menang. 1 banding 10 kan? 1 banding 5. Tapi I'm happy to lose ya. Gue kalah nggak apa-apa. 1 banding 10, 2.000 ya. 20-an%. Kecil banget target Uci. Waktu taruhan 2000 cuannya tuh baru harga 12.000, 13.000 Ya gue malah tawar 17.000 gue di WA orang yang gue taruhan. I think you gonna lose. Tapi gue bilang sama dia, I'm happy to lose. Kalau memang 2000 break, gue kalah ya nggak apa-apa. Paling bayar makan, kita taruhan makan doang kok. Cuan, oke. Lalu sebenarnya dari semuanya paling potensi apa sih, Cik? Brand lah, Brand nih ya. Why? Kenapa nih? karena belum nyampe harga MSCI. Oke. Tapi PTRO kan juga belum nyampe. Eh, Nah, beda-beda. Jauh, BTR jauh banget. kalau aku pribadi suka PTRO, tapi I think tidak dalam waktu dekat karena masih terlalu jauh, betul. Ya, masih jauh. Masih terlalu jauh, makanya menurutku most likely duitnya Pak PP nanti bakal dapet tahun ini di sini, di brand. Nah, PTRO tuh next ke belakang, lebih kayak anak emasnya lah, belakangan nggak apa-apa gitu. Dan ada satu hal yang menarik sebenarnya. Orang BRPT kan sebenarnya udah di dalam MSCI, tapi dia tidak pernah menyentuh level harga sekarang hari ini 2100. That means seharusnya MSCI itu upgrade weighting tuh. Apalagi kalau free floatnya nambah. Jadi mestinya nanti di Agustus ya, BRPT dapat inflow nih di harga kalau bisa maintain di harga-harga sekarang. Dia udah masuk tapi dapat upgrade inflow. Nanti aku mau coba cari tahu upgrade inflow-nya berapa. But this is good menurutku, cuman udah terlalu tinggi. Lalu Pani juga bagus ya, Ci ya. What do you heard sih? Kalau Ada Pani gue nggak ngerti, tapi kan katanya mau red issue. Jadi ya ah, masih ada corporate action lah. oh ya, Gua, lalu satu. gua jujur kan sudah sibuk di PP ya, jadi tidak melihat yang lain-lain. Udah kacamata kuda, dia terbatas weh. Oke, ini Pani teman-teman lihat inverted and shoulders breakout harusnya mestinya nyampe ke hampir 18.000 lah harusnya ya. PPIA sih gue udah cuci tangan, jujur aja. Udah. Kan waktu itu gue bilang berapa teban udah nyampe ya sudah. Kalau dikasih lebih itu bonus. Tapi kita sendiri udah cuci tangan. Nah, ini inverted and shoulders-nya sedikit telat waktu itu, akhirnya nyampe juga. Belum sih, tapi ini targetnya 17.000 ribu. Hari ini yang beli lumayan bagus. TPIA, ya ini masih oke sebenarnya, masih konsol. Kalau dibilang kenapa nggak naik, kadang tuh ada anomalinya gitu. Anak usahanya IPO, induknya waktu setelah IPO malah nggak kemana-mana. Itu contoh kayak Pani, dulu kan Pani CDIA begitu. Dulu ada apa sih, Same sama apa lagi satu tuh aku lupa. DSNG ya kalau nggak salah ya. Iya nggak sih? DSNG sama ya. Nggak kemana-mana juga. Induknya begitu IPO anomali lah. Mungkin ya owner jualan atau something atau apa kita nggak tahu. Jadi apa yang mau dibahas? Kapul wah, Ya tunggu kebuka aja paling.
Menariknya gini nih, Ci. CDIA kan awalnya kan kita mikir CDIA nggak mungkin ya Pak PP bisa masuk ke Indonesia. Dengan ini mungkin loh. Masih jauh lah, Kak. Ya masih jauh, tapi maksudnya notasi khusus ini tuh udah not an issue gitu loh. Oh iya, tapi masih jauh. Masih jauh, jauh, jauh. Jadi ya masih jauh. Lalu apa yang menarik ya? Raja Ratu menarik nggak, Ci? Ratu gua. Oke, kita bahas Ratu dulu. Very good. Ininya juga pas nih koreksinya. Pak PP ya, Barito yang gue bercandaan 2000 aja nyampe loh. Gue shock. Gue sedih shock. Gue pikir itu anak tiri. Ternyata nyampe juga. Menurut gue malah bisa 2.500, Ci. Nah itu terserah. Tapi 2000. Kan dulu gue kasih tahu anak-anak kan 2000. Pokoknya udah lunas. Di atas itu bonus gitu aja kan. Ini Ratu kalau lewat 8.000 lagi something. Karena create another pattern. Patternnya cup and handle yang jauh lebih gede. Ini udah ada satu cup and handle. Volume breaknya bagus. Kalau seandainya lewat 8.000 dengan volume yang lebih gede lagi. So ini create another cup and handle yang lebih gede. Dan ini artinya kalau udah lewat 8.000 targetnya tuh all time high di atas 10.000. Dan apa sih? Ada apa sih? Ci? Ratu. Hmm. Ya. Ya nggak ada apa-apa. Jadi ada sesuatu yang lu kayaknya nggak boleh ngomong gitu. Ya pokoknya dibilang ceban. Ya kita lihat aja lah. Oke, Ceban setuju gua. Raja Pokoknya kayak sam ceban siara angka sakti deh. Semua orang kasih target per ceban. Gue bingung. karena all time high-nya situ kali kan. Nanti Kayak semua orang nih. Target berapa? Ceban. Ceban. Kayak ceban angka sakti. nanti kayaknya lewat tuh. Biasa kalau begitu Gue lewat tuh. nggak mau dibilang pom-pom ya. Halo. Lu tanya gue jawab. Tapi gue nggak pom-pom. Beli apa enggak gue nggak suruh lu. Kalau beli tanggung sendiri. Gitu kan. Kalau cuan juga kan dari santangan. Nah, untuk Raja 3.000. Kalau Raja lewat 3.000, 4.000 something. Oke, itu doang. Lalu ini semua yang top-top aku sih yang dibahas. Raja, Ratu, Pani. Tadi aku mau nanya PGO. Apa sih, Ci? Ini kenapa sih? PGO. Hmm, ada PGO apa udah gitu? sampai 1.500 kan. Ya, sampai. Kayak ada apa sih gitu Dulu loh. kita bilang malu berapa? Jenglak kan. Kayaknya kita nggak sempat bahas ini deh. Ada. Ada Waktu ya? itu gue ngomong ke SLL. Nanti gue ngasih tahu anak first target kita 1.600 kayak misalnya. Ada apanya nih? Sempat sempat kena kok. Udah sempat kena waktu itu. Kena sebentar. Ada Iya. 1.100 kena sebentar. I mean mau dijual kah atau apakah? Ya pokoknya banyak rumor-rumor lah. Tapi sekarang setahu yang tertarik nggak cuma satu orang. Banyak. Jadi kita lihat lah. Dan Simas ini juga, berapa. Simas juga mau beli katanya. Makanya. Ada Hmm, banyak sekarang. iya benar. Tapi ini memang company emas kah? Kenapa rebutan atau gimana? Energi terbarukan. Jual beli listrik Singapura gitulah intinya. Kan Hmm, kurang pernah ngomong. oke. PT PGU. Next, yang mau aku bahas next. Tuh SSIA. Anak-anak pada Ya, baker semua tuh di SLL. ini kan Jarum beli kan, sebenarnya kan. Mm-mm. Ya, Tapi benar. reasonnya Jarum beli, nah itu dia. Bukan SSIA-nya kan, dia mau ambil aset yang di ini kan. Enggak dia beli SSIA-nya. Oh iya, dia beli SSIA tapi yang dia ngincer aset yang di bawah SSIA-nya kan. Enggak sih, alasannya bukan itu. Tapi ya nggak usah dibahas. Oke. Pokoknya intinya dia kumpulin nih. Nah, BRMS Bumi gimana sih? Bumi tuh yang paling kasihan loh. Kuasi udah dapat. Hmm, Sempat naik 145. Si Bangke hmm, jualan lagi kan. iya. Maka si Tapi Bangke itu harus habis dulu. simply karena seller doang kan ya sebenarnya ya. Kan everything is about flow ya. Ya, Kalau ya, ada yang ya. jualan kan flow ya berat lah. Padahal sebenarnya by fundamental nothing problem kan, nggak No, ada. actually very good. Angka dia pakai bagus banget. Begitu selesai kuasi dia punya profit bagus. Dan finally he can pay dividend. Harusnya di angka berapa tuh kalau seandainya everything smooth dengan fundamental seperti itu? Bumi. Hmm, Kalau nggak diganggu si Bangke. ah, 200 lewat harusnya. oke. Tapi kalau ada si Bangke itu gue nggak tahu. Iya, mau nggak mau pingpong Kan dulu flow lah. flow Hmm. selalu lebih menang dari fundamental.
ini BRMS cakep. Yang beli hari ini juga bagus. Mestinya banyak fund beli kali ya BRMS ya. Nggak tahu sih, Van pada sudah punya kok dulu, udah lama ini. I think BRMS bisa ke 500. BRMS betul berapa sih? 580 ya? MSCI. Ya, 5XX lah. Iya. Antam udah masuk tuh harusnya tuh Agustus nanti. Ya, udah masuk harusnya kalau bisa tahan di sini. Ya semoga ya. Si Bangke sisa berapa? Bisa tahu nggak sih, Ci? Tahu nggak sih? Ya. Ada kan? Lu lihat aja. Tadi Iya. Stockbit kan ada sih bangke sisa berapa. Mm. Toba ada something nggak sih, Ci? EBT aja sama lah EBT. Di luar PP nggak? Lu kayaknya nggak lihat yang lain lagi lah ya. Udahlah, ngapain sih? Yang lain lihat kecewa doang. Iya. Sebenarnya aku juga gitu sih. Ngapain sih lihat yang lain lagi? Mau bahas ADMR atau apapun itu buat apa sih gitu loh. Saat ini Oke, ya fokus. MBMA not bad. MBMA harusnya dengan ini Harusnya story-nya EV, EV battery bukan sih? enggak, dia punya production bakal naik. Kenapa ya? Gue lupa. Pokoknya something to do with or-nya dia bakal naik lah, something to do with it. Berarti angkanya bagus nanti. Harusnya improving. Oke. Ini juga something ya, ada foreign ngumpulin dari awal tahun sampai dari awal bulan kemarin. Ya kan kan kita kan temanya pokoknya beli komoditi kan. Cuma kan kalau batu bara ya selama masih yang bersih-bersih nggak bisa beli, flow-nya kan kurang kan kalau dibanding yang lain. Bumi itu yang paling kasihan. Pokoknya bumi itu harusnya di atas ini. Harusnya ya, way above. Ya, setuju. Tapi ya kalau bangke masih jualan ya berat. Tapi sebenarnya rumornya dia mau block sell kan sebenarnya. Bukan Tapi di kayaknya bangkit. nggak nemu harga gitu setiap kali. Gue pikir udah ketemu harga kan. Tahu-tahu kan dia jualan lagi. Tapi ini brand hebat sih. Open ARA turun dalam lalu ARA lagi top. Dan sebenarnya kalau gue lihat chart ini baru mulai. Kalau kita hitung-hitung ke target MSCI juga ini baru mulai. Jadi pintar-pintar tempatkan posisi lah teman-teman. Hampir semua sampak PP all time high saya lihat. Hampir all time high. Kecuali Cuan udah. belum. BRPT udah. Cuan kan udah. BRPT udah. TPI hampir. PTRO hampir. Sisa BRPT yang belum. Sisa brand yang belum. EPL Sorry. tuh all time high duluan. Enggak, all time high di 11.000 dia belum sampai. Ah ya, makanya dulu udah lewat kan udah sempat kena 11.000. Iya, Makanya masuk. waktu semua dipunish yang brand turun, cuan turun semua, TPM malah all time high. Lu Iya, nggak iya. bisa hitung gitu lah. Kan yang dia kan nggak turun TPIA-nya. Yang lain dipunish kayak gila-gilaan. Brand dari berapa ke goceng waktu itu? Iya, itu kita ini bicara tahun lalu, yang gue ngomong This dekat-dekat year, sekarang. 2024, 2025, 2025. lo ada brand yang MSCI Oh masalah. iya. Nah, Iya. terus ditambah lagi yang April itu. Nah, Jadi sebenarnya memang semua lagi all time high daerahnya, kesisa brand doang. ya Makanya maksudnya TPA lu jangan harap naik lagi. bagi gue tuh kayak kalau kalian ngomong ya Pak PP jahat nih, mana yang jahat? Pak PP nggak pernah jahat lagi. Lu lihat aja BRPT udah listed berapa tahun. Lu cat BRPT atau cat BCA coba lu plot. Ya udah kita udah pernah bahas tuh. Masa dia jahat sih? Itu berapa puluh tahun loh, bukan cuma 1-2 tahun goodbye my love. Yang jatuh IPO yang habis IPO delisting itu loh. Nah, itu dia. Ya kan? Itu jahat. Habis ambil duit delisting gitu kan. ARB berjemaah itu jahat menurutku. Ini udah berapa puluh tahun dia listed sampai sekarang. Ngecewain nggak? Jangan bilang dia jahat dong. Nah, jadi dari awal IPO BCA itu naik 2.200%. BRPT 2 kali lipatnya, 4.000% kan? Ya, 4.000-an. Dari awal IPO kan, jahatnya itu. Jahat itu yang IPO terus turun. Makanya bagi gua mereka cuma nggak ngerti gameplay-nya. Mereka cuma nggak ngerti. Gini, bagi gua ya mereka yang benci kayak kemarin kan cuman mau
stock split terus katanya makan duit retail. Sekarang all time high terus loh. Ada yang protes kan. Bagi gua mereka protes tuh karena yang mereka pelajarin selama ini tuh rusak gitu loh. Value mereka rusak gitu. Makanya mereka marah dengan fenomena ini. Cuman whatever, bagi gua kalau nggak ada saham ini, wah mau mau sama apa coba? Perbankan dibuang terus loh, dan dibuangnya bukan karena saham Pak Pepe loh, bukan karena MSCI loh, Ya tapi bukan, memang bukan, karena asing bukan. buangan aja. Karena Karena memang lagi dia buangan, punya memang lagi Livindo. jelek. Masanya udah nggak ada gitu loh. Karena kalau kalian bilang perbankan dibuang untuk masuk PP, nilai yang dibuangnya aja nggak sebanding. Hari ini Wong yang masuk brand aja MG kok, Goto nggak lah ya. Ya kemarin IPO ngasih 100% alokasi. Terus ARB nggak tahu lah. Oh itu Pemui itu. Tapi bisa gitu ya Ci ya. Yang gua karena gue baca prospektusnya IPO 25% untuk beli rumah pribadi Iya owner. mas, itu yang jahat. Gue nggak tahu yang jahat company apa. Yang jahat yang ngasih izin IPO. Barang gitu bisa keluar. Maksud gue dengan prospektus seperti itu tuh bisa ya gitu. Saya mau Makanya IPO gue untuk juga beli uang bingung. pribadi, bisa ya? I don't know. I'm like, itu yang itu juga gue bingung company itu bisa lolos tuh. Gue juga bingung gitu loh. Jualan, iya iya iya. Gue nggak bahas kampanyenya lah, tapi bagi gue baca prospektusnya tuh aneh, 25% dana IPO untuk beli lahan pribadi owner. Langsung gue kayak, "Hah, bisa kayak begitu?" Hah, makanya tolong ya jangan bilang jahat lah. Udah proven berpuluh-puluh tahun loh, bukan cuma 1-2 hari loh. TPIA dari IPO coba naik berapa? Itu juga berpuluh-puluh tahun, bukan 1-2 hari. Intinya mereka selalu all time high lah. Mainnya Dan mereka tuh dan nggak pernah rugiin retail. Tapi kalau kalian beli pucuk terus panik jual di bawah, rugi ya, jangan nyalain tuh ya. Kalian panik sendiri. Kan nggak ada nyuruh beli di pucuk juga. Itu TPIA ya. iya, Dari IPO coba lihat. Mana ada yang rugi sih sama dia? gila 8.000%. Sih. 8.700%. Ada yang nggak ada yang rugi kan brand. Cuan dari IPO nggak ada yang rugi loh. Gua rangkum ya biar teman-teman yang takut masuk. Ya hampir semua sampah PP lah ya. Topnya brand Cuan, PTRO. PTRO kan diakuisisi sebenarnya. Yang IPO dia sendiri loh. Ah, Pan bukan tuh. akuisisi apa ya PTRO ya? PTRO kan diakuisisi, dia beli kan. Cuan beli PTRO kan. Oh, berapa persen? Loh, kan udah publik. Berapa persen dia punya? Ada kok di keterbukaan. Cuan punya PTRO berapa? Oh, oke. Lucu ya mereka buat gitu ya. I mean, masterpiece banget ya. Kalau Cuan naik, PTRO udah pasti naik sebenarnya. Kalau PTRO naik, Cuan pasti naik ya nggak sih? Ya soalnya kan Cuan itu kan mining. PTRO kan mining kontraktor. Dia butuh mining kontraktor gitu aja. Ya kayak Bumi punya si Dewa kan. Dewa mining kontraktornya dia kan. Lalu kalau punya mining company harus punya mining kontraktor lah. Kayak si Yuti kan juga ada miningnya. Go nggak bisa yang dibeli sama dia. Dulu dia Lalu, ada call juga. Siapa lagi yang punya mining company? Sebenarnya kayak si Adaro kan ada mining company dia nggak listed. Terus banyak kok semua mining punya mining company. Ya Pak ya Sude punya cuan kan mining. Kan Bumi punya PTO mining company gitu aja. Bumi BRMS di Dewa kan gitu. Ya makanya. Jadi lu MDKA gimana punya sih? Oke lah ya sebenarnya ya. MDKA kan pakai punyanya Adaro Group. Adaro Group tuh ada mining company. I mean saham MDKA gimana? Asingnya mulai masuk lagi ya, tapi gue nggak tahu berapa banyak. Lumayan, masih kecil tapi. Ya. Tuh MCall ada Maha. Ya banyak kok contoh-contohnya. Ya SCS bener. Adaro Group tuh SCS. Jadi Oh kayak normal. iya, Ya kalau lu punya cuan yang which is mining company, lu beli gila. PTO ya normal aja kan. Unit sampai itu work on your mining kan. Kalau itu punya lu sendiri kan bisa kontrol.
Ya gue sampai lupa Maha deh nih. Ini Maha baru IPO juga nih. Iya, iya bener-bener. TDSSA ya all time high sih. Cuman dia kurang liquid itu aja. Dan dia mesti stock split 60.000 siapa yang mau beli. Mana bisa rame. Nah, DKFT itu kan bagus. Itu kan juga nikel dan Funda ya. Ya, Fundamental itu. Aku pernah ngomong ini. Gue lupa ngomong di kapan. Pokoknya sebelum 400. Aku 200 dulu waktu gue ngomong. DKFT bagus. iya kenceng banget ya. Hmm. Angkanya bagus soalnya. Ini fundamental. Ini ya nggak tahu kalau ada yang. Pokoknya ada yang banyak beli lah. Tapi ini Hmm. fundamental. Kalau energi bagus nggak sih, Cik? Energi. Sebenarnya dari semua bakti itu angka paling bagus energi. Iya kan? Iya, bagus. Gue kan dari dulu bilang paling genah tuh semua energi. Oh. Kalau di angka dia tuh mestinya dia di berapa sih? Dia angkanya udah jujur kok. Dia kan angkanya kan memang segitu. Maksudnya lumayan jujur lah dengan profitnya dia. Ya, ini kalau lewat 400 sih kenceng nih. Mungkin, mungkin banget. Biasa kalau begini bisa ke 480, 4,5 untuk Kalau energi. Panin Life atau umur aja lah. Tapi next bet gua karena hari ini yang belum jalan tuh Raja Ratu. Terus Pani juga lumayan. Pani masih ya, Pani masih lumayan. Ini masih oke juga. Ini agak lamaan. Ya ini alpha lah karena harganya kecil. Next, Mary. Cuan kenapa cuan mau diapa nomennya? Enjoy the ride aja. Inco juga lately oke ya Ci ya kayaknya lumayan. Makanya gue Foreign juga. bilang asing itu include juga asing loh. Makanya Hmm, asing tuh kali ini kayak masalah itu nggak di bank. Balikin di komoditi. Aku udah ngomong ini di kapan ya? Acara benar ya kalau nggak salah ya. Asing masuknya nggak di bank, di komoditi semua. Lu coba cek. iya 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 bentar ya. JDIA itu terkena tadinya tuh rencana nggak gitu. Terus ternyata alokasinya berubah last minute. Akhirnya yang dapat 0, something karena ada sesuatu lah. Jadi ya back to the original plan. Tapi gue nggak tahu Arab berapa kali juga kena sentimen MSCI kan. Maksudnya Ya kemarin bisa dia makin dapat naik data. ya. Jadi kan kalau UMA nggak masalah. Iya, makanya Hmm. sikat. Ini ada sentimen itu tadi ini kan kalau Umah lu stop. Makanya agak aneh itu Ci. RF HP ngumpulin di 1.000. Mm-mm. Makanya gue jual 1.000. Dia beli. Gue kaget, hah 1.000 Karena dia abis ini mau lu beli. yang barang lu lihat aja. Gue hilang barang ya. Ya tapi gue fake lagi lah. Gue fake pakai OLT bagus untuk antri tiap hari lah. Gue juga Dan antri tiap hari. lu pakai Stockbit ya? Awas lu. Pakai Stockbit lah. Iya 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 iya. Ini Vivi nonton nih. Tadi ada dia nih. Stockbit paling cepet nih. Promo nih, Stockbit sama CP lah. Dua itulah yang selalu dapat. Gue nggak ada Cuma CP, gue antri cuma Stockbit Stockbit dengan baik Stockbit dan dapatnya benar. lebih cepat. Kalau CP mesti bangun jam 4 pagi. Stockbit lebih enak. Mau jelasin fenomena Bank Mandiri apa lagi ya ampun. Gak usah. Inco oke. Ya ini Inco bener sih. Foreign belakangan MDKA, Inco, MBMA. Cuman masih tipis-tipis masuknya. Cuman nggak di call mereka masuk gak ya? Tapi di call kayak Adi dikumpulin sama foreign banget loh, Ci. Nggak ada yang ngumpulin diri sendiri. Oh, cuma pakai broker foreign paling. Iya. Iya, lebih ke metal sih. Foreign masuknya. Dan sedihnya metal kita kan very nggak liquid ya. Energi kita kan Enggak, ke metal kita si Antam liquid lah. MBKA juga liquid sebenarnya. tapi kalau di MBMA baru akan liquid itu kan. Kalau MBKA kan dari dulu liquid. Antam juga liquid. Dari dulu Antam kan. liquid. Iya, iya. Koin sih gue gak ngerti sih. Tapi koin market cap-nya kecil. Dengar dengar ada si itu ya, Ci. Si itu siapa? Jangan, Bitcoin 121.000. Ye. Gue cuma punya kripto, cuma punya Bitcoin loh. Karena gue tidak pintar kripto. Jadi ada beli yang gue tahu aja.
Yang namanya aneh-aneh gue gak ada yang tahu soalnya. Nih ya, gue kasih lu saham ini nih. Apa tuh? Ini kita ngomong saham US ya. Ini Oh. ada satu saham, revenue aja nggak ada. Revenue nggak ada loh. Lu lihat nih, Hmm. PE ratio-nya negatif. Tapi harga sahamnya lu lihat dong. Ini market cap-nya 8,21 billion US dollar loh. Itu berapa tuh? Eh, 80 something triliun. iya, iya, iya. Kali 16, 100 triliun lebih. Heeh, heeh. Hmm, gila kan? PI bisa negatif, bayangin. Negatif, karena nggak ada profit. Revenue aja nggak ada. Iya, iya. Nih, gua kasih lu saham lagi namanya D-Wave. Market cap-nya 4 billion. Sama PE-nya juga negatif. Share price-nya, ceng-ceng. Maksudku di Amerika biasa banget kayak gini. Iya, Revenue iya. itu paling nggak profitable loh. Iya, Kan iya. loh. Kalau lihat EBT, gue masuk Bloomberg lihat EBT itu rata-rata PBV yang 1.000 lebih juga ada kok. Nih, gue kasih tau lu nih. Ini favorit gue. Gue cuan banyak banget dari saham ini. Lo tahu EV EBITDA aja negatif 200. EV, EBITDA aja negatif. Gue cuan banyak banget dari ini. Gila, gue cuan gila-gilaan ini. Dia mau diakuisisi. Share price-nya langsung naik. Padahal EV EBITDA aja negatif. Berarti kayak di Indo dong mainnya dong. Nah, makanya. Yang ada akuisisi, yang ada backdoor. Ya, makanya. Gue hari itu sampai kaget. Lu tahu satu hari naik berapa? Hampir 50% karena diakuisisi. Dan nggak ada arah ya kayaknya ya. Gak ada. Ini Nvidia sekarang profitnya udah mulai keluar, PI-nya jadi normal. 52 doang. Dan lebih kenceng lagi nanti. Itu normal, weh. Ini juga favorit nih. Ini quantum computing, favorit juga. Lu tahu PE ratio negatif. Semua saham US gue PI-nya negatif. Iya. Tuh, share price-nya. Jamik kan? Semuanya naik kayak orang gila. PE ratio negatif. EV EBITDA negatif. Ya sudah lah ya. Ya mau gimana, yang penting kan cuan. Lu ditanyain pesat, apa sih pesat? Eh, nggak tau lah, gue juga udah jual. Naik terus, hebat loh sebenarnya. Gue gak even tau lo pesat atau apa. Baru IPO. Palantir masih make money. Sebenarnya dia sama dengan CDIA loh. Transport 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 Oh. laut juga. Lu tahu Palantir? Saya siapa Ya saya itu beli. gila tuh Palantir. Kan? Mm. Lu tahu PI-nya halo 577 kali. PI ratio lo 577 kali, lo lihat aja. Di Indo banyak loh yang PI di bawah 10 loh. Nggak ada yang lihat kan, ini PI Gak ada yang lihat 500. ya. Pilih 500, saya lihat chartnya begini. Tai banget kan tuh. Kok nggak ada yang komplain PI-nya 500? Nggak ada yang lapor ke bursa sana tuh. Iya. Era ada dengar nggak sih, Cik? Angkanya lebih. Karena aku pernah ngomong, hari ini, tahun ini masih bagus. Soalnya Ada iPhone singkong 16 gitu ya? kan telat kan. Eh, Kan. iPhone 16 tahun lalu kan munculnya kan kayak akhir tahun. Tahun ini dapat full benefitnya tinggal. mm, mm, mm. Jadi dia online naik. Terus ini foreign bener nggak sih? Kayaknya iyalah ya. Iya ya, era lumayan. Mm. Semoga cepet ya, Jarvis ATH. Aku juga mau pengen Jarvis cepet ATH nih. Kita udah dulu dihajar ya, bisa-bisa di PP. Sedih banget. Ini malah tanya gue saham US kenapa? Nah, ini sebenarnya kode itu. Lu orang kalau mau cuan bereksadana lu beli Jarvis tuh. Naik pasti AUM ngikut-ngikut sama PP lah.
Jarvis itu sebenarnya PP Inggris Masalah dong. di reksadana nggak bisa gede, ngerti nggak? Nggak bisa apa? Nggak nggak bisa segede kalau di diskre. Oh iya, 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 paham, paham, Banyak paham. ntar dikirimin surat. Hmm. Paham, 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 paham. Berarti di Reksa lu pasti returnnya lebih slow lah ya, Pasti lebih sulit daripada dibandingkan yang apa eh, hedging. Mm-mm. yang diskre. Karena diskre kita boleh banyak kan punya nih. Jadi cari duit terus invest ke kita diskre aja. 10 M ya, Cik? 10 M. Tuh, denger, denger tuh, 10 M tuh. Gue titip lo deh tuh, Cik. 10 M boleh deh. Cari duit dulu deh. Oke deh, sip. Kayaknya ini ya, Cik ya. Udah dulu ya malam ini ya. Udah ya. Pas-pas anakku mau nangis juga nih. Oke. Oke. Bye Sip, guys. bye-bye. Semoga besok Yuk. hijau lagi. Semoga. Amin. Amin.